cukup ya tentang pola makan yang benar, teman-teman ya. Masyarakat dibiarkan untuk mencari sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, sehingga otomatis mereka mencari yang praktis. Nah, seringkali yang praktis justru tidak sehat, teman-teman ya. Nah, kemudian penjual makanan juga biasanya cenderung hanya berusaha bagaimana agar yang mereka jual itu enak. Ya. Nah, karena syarat laris harus enak. Nah, sehingga seringkali yang membuat makanan enak itu bukan aslinya makanan itu sendiri, tapi campuran berbagai bahan ya, kimia yang membuat di lidah itu enak. Nah, sementara Bu Trisa pernah menyampaikan teman-teman semuanya, zat-zat itu namanya zat adiktif ya, dan semua zat adiktif itu sifatnya karsinogen. Ya, dia merusak inti sel, teman-teman semuanya. Oleh karena itu, kita diberi pelajaran di baik HSC maupun Advance ya, rumus yang sederhana bahwa kegiatan makan itu bukan semata-mata agar kita kenyang, punya tenaga, tidak sesederhana itu. Makan adalah kegiatan membangun tubuh. Nah, untuk memastikan proses pembangunan itu akan menghasilkan sesuatu yang produktif, sesuatu yang bagus. Nah, kita harus memahami bahwa bahannya itu adalah, materialnya itu adalah makanan itu sendiri. Dan nilai dari makanan itu tergantung dari kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Nutrisi, 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 nutrisi. Kenapa nutrisi ini berkali-kali disampaikan, teman-teman? Karena pada intinya saripati dari makanan itu adalah nutrisi itu sendiri, ya. Dan kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan itulah yang menentukan dia ada nilai atau tidak. Nah, tentunya juga diperhitungkan kandungan radikal bebas yang menyertainya. Nah, teman-teman semuanya, yakinlah semua problem kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan metabolisme ya, itu berhubungan dengan nutrisi, teman-teman ya. Nah, solusinya juga nutrisi. Nah, maka ketika kemudian kita lalai untuk belajar begitu banyak tentang nutrisi, ya berarti kita membiarkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya berbagai macam problem metabolisme dalam tubuh atau berbagai macam penyakit metabolisme dalam tubuh. Ya, nah nanti teman-teman kita akan mendapatkan paparan tentang hal yang paling spesifik, yaitu kesehatan organ dalam. Nah, organ dalam ini meliputi ya jantung, ginjal, pankreas, paru-paru, hati, pembuluh darah, ya, dan yang keren teman-teman yaitu tentang organ-organ reproduksi. Nah, teman-teman jujur ya, tidak sedikit rumah tangga yang menjadi berantakan karena problem-problem tersebut, ya, sampai mengorbankan keharmonisan keluarga, mengorbankan kepentingan anak dan lain sebagainya, karena memang masyarakat ini tidak sebegitu cukup pendidikan tentang itu, ya. Nah, di sini kita akan mendengarkan, Bu Trisa akan memberikan paparan ya singkat tentang apa hubungan nutrisi dengan kesehatan organ dalam kita ya, termasuk organ reproduksi. Nah, saya tidak akan panjang lebar, saya kasih umpan dan monggo Bu Trisa dilanjut, nanti kita ngobrol lagi. Monggo Bu Trisa. Ya. Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita sama Muklis. Ya, nama saya lengkapnya Trisakti Andayani. Ya, saya latar belakang saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Batu. Umur saya 56 tahun, sudah hampir kepala 6 ya. 4 tahun lagi saya juga sudah purna pensiun ya, ganti ngomong cucu nantinya. Oke. Di sini langsung saja saya akan membawakan materi sedikit tentang hubungan nutrisi seimbang dengan kecantikan luar dalam.
Nah, ini awalnya apa, terus terang saya bingung kecantikan luar dalam. Ini kecantikan ternyata apa tadi memberitahu, tentang organ-organ dalam kita ya, kecantikan luar dan dalam di sini. Iya, apa? Ya, ya. Monggo Ya, sudah tadi, pokoknya sebentar. saya itu kecantikan ya ada sih nanti, tentang, hubungannya dengan penyakit generatif, penuaan dini dan sebagainya. Ya nanti bisa walaupun mungkin, PowerPoint-nya itu nanti nggak banyak yang apa ya, tentang membahas tentang organ dalam, saya kira tentang kecantikan luar, kecantikan dalam, apa, waktu itu saya menerimanya seperti itu. Nah, teman-teman, baiklah, kalau kita bicara tentang nutrisi seimbang ya, dulu mungkin waktu saya masih di SMP atau SMA ya, istilah nutrisi itu, nutrisi yang baik gimana? Nutrisi yang paling lengkap seperti apa? Itu pasti jawabannya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang istilah itu sudah bergeser, sekarang yang, nutrisi yang paling baik bukanlah 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang yang dikenal adalah nutrisi seimbang. Ya, nutrisi seimbang, bahkan, di kesehatan itu ada yang istilahnya sekarang istilah itu ada istilah tumpeng gizi seimbang. Seperti yang kita lihat di, paparan ini ada tumpeng gizi seimbang, di mana di sini, dalam apa, tumpeng gizi seimbang, di sini kalau kita lihat, ini yang paling dasar ya, paling bawah ini kecukupan akan air, itu, dari kesehatan itu 8 gelas. Tapi sebetulnya ini, 8 gelas itu nggak harus 8 gelas, kenapa? Karena itu nanti tergantung pada berat badan juga. Misalnya kalau berat badannya 40 kilo dengan mereka yang berat badannya 80 kilo, tentunya akan beda. Yang jelas, setiap 1 kilogram, berat badan kita minimal 30 mili atau 30 sampai 60. Sehingga kalau berat badan kita katakanlah 50 kilo, kita tinggal mengalihkan, itulah kebutuhan air kita. Karena apapun, air itu tetap diperlukan. Jangan sampai kita itu kekurangan air. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan air? Yang jelas akan dehidrasi ya. Kemudian metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, proses-prosesnya juga berjalannya kurang lancar. Karena kita tahu ya bahwa air itu dalam tubuh itu sebagai pelarut utama. Jadi kalau kita kekurangan air, maka proses metabolisme dalam tubuh kita juga akan mengalami gangguan. Nah, sebetulnya kita bisa kok melihat bagaimana ya indikasinya kalau air kita sudah cukup. Sebetulnya kita bisa melihatnya dari air urin kita. Pada saat kita mengeluarkan urin, kita bisa melihat kalau urin kita terlalu pekat atau warnanya coklat ya, coklat tua, itu menandakan air kita kurang. Kalau air kita sudah cukup, biasanya airnya urin kita itu warnanya mendekati jernih, jadi hampir kayak air air putih itu, jadi seperti itu. Jadi kalau kita air kencing kita terlalu coklat, itu menandakan kita kekurangan air. Kalau kita kekurangan air, metabolisme kita akan terganggu juga. Bahkan itu nanti hubungannya dengan istilahnya semua proses metabolisme, baik itu metabolisme yang terjadi pada pankreas, pada lambung, pada usus, semua akan mengalami gangguan kalau kita kekurangan air. Belum lagi nanti darah akan jadi pekat atau kental. Kalau darah kita kental, nah itu nanti akan mengarah kita kan kita akan cepat apa ya naik, tensi kita akan naik karena darah kita terlalu kental, terlalu pekat kekentalannya, maka akan bisa mengarah ke nanti kita akan apa ya gampang kena hipertensi kalau darah kita terlalu pekat. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ya di atasnya setelah air itu ada yang kedua tentang makanan pokok. Jadi makanan pokok itu juga sangat diperlukan karena makan pokok termasuk beras merah atau itu umbi-umbian, beras coklat atau itu kentang, pokoknya yang termasuk karbohidrat itu juga sangat diperlukan karena itu sebagai makronutrien juga. Kemudian di atas ya itu nanti dibagi dua tumpengnya. Loh, ada dua ini yang sayur.
Kemudian yang sebelah kanan ini adalah buah-buahan. Sayur dan buah adalah sumber mineral, sumber semua vitamin, sumber antioksidan kita semua ada di situ. Ya, serat kita semua ada di situ. Sehingga kalau kita kekurangan serat, juga kita antara lain kalau kita kekurangan serat, kita BAB-nya akan sulit, bisa sembelit. Kemudian dengan serat yang tinggi akan bisa menjaga kadar kolesterol dalam tubuh kita. Jadi pentingnya serat, pentingnya buah-buahan dan sayur itu sangat bagus untuk tubuh karena itu adalah sumber antioksidan yang utama. Kemudian tumpeng berikutnya di atasnya itu adalah ikan, protein, sumber protein ya, protein baik itu daging, telur dan sebagainya. Dan yang sebelah kirinya itu adalah hasil olahan dari susu, misalnya ada keju, yogurt dan sebagainya atau tempe, tahu, pokoknya olahan dari kedelai, boleh kacang-kacangan, boleh. Kemudian yang paling atas sedikit ini ya, ini adalah menggambarkan lemak ya, kemudian gula dan garam itu sangat sedikit. Karena apapun gula, garam, lemak itu nanti makanan itu akan mengganggu proses metabolisme kita. Dan itu adalah nanti akan bisa menyebabkan kalau itu terlalu banyak dalam tubuh, yang itu penyebab ternyata penuaan dini itu penyebab utamanya adalah karena adanya golongan minyak ya, kemudian garam yang terlalu tinggi dan sebagainya. Makanya di situ dalam tumpeng ini golongan minyak, kemudian gula, garam itu sedikit ya, tempatnya sedikit artinya apa? Kita perlu sedikit ya. Nah, itu untuk pengertian nutrisi seimbangnya. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang cantik ya, cantik di sini saya kira itu relatif ya. Kalau memang kecantikan luar ya ini kalau kita bicara cantik ya itu penilaiannya relatif banget. Kalau misalnya yang ditanya pasangannya masih siapa, kalau ditanya yang paling cantik ya pasti istri saya itu. Mungkin kalau kita menanya ke anak kita siapa yang paling cantik di dunia, ibu saya pasti gitu kan. Nah, makanya cantik di sini maksud saya adalah relatif, untuk penilaian cantik itu relatif ya. Kemudian nanti yang bagaimana yang dimaksud kecantikan dalam, yaitu tentunya nanti yang menyangkut organ-organ dalam seperti apa yang tadi dikatakan oleh Abah tadi. Nah, maka itu next terus sebagai pembukanya terus bisa next lanjutnya ya. Nah, itu teman-teman untuk gizi seimbang sih apa sih, seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam tumpeng tadi kan sudah disebutkan bahwa susunan makanan yang mengandung zat-zat gizi. Zat gizi di sini maksudnya makro dan mikronutrien. Makronutrien itu apa? Yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Kenapa sih disebut makronutrien? Nutrisi adalah makanan kan ya. Zat itu diperlukan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mikronutrien itu adalah diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya garam mineral, vitamin. Tetapi walaupun sedikit itu tidak boleh diabaikan. Tetap harus ada. Kemudian dalam jenis dan jumlahnya yang diperlukan oleh tubuh, artinya apa? Ini sesuai dengan berat tubuh kita. Jadi nanti sesuai umur kita, sesuai aktivitas kita. Makanya nanti apa yang dikatakan angka kecukupan gizi, yaitu nanti tiap orang tidak sama. Tergantung berat badannya, tergantung usianya, mungkin aktivitasnya. Ya. Karena apapun makanan atau gizi yang kita perlukan itu harus memenuhi saripatinya, artinya harus yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita itu sangat banyak, bahkan tidak terhingga, bahkan katanya 100 triliun sel. Semua perlu nutrisi, ya, baik itu makro dan mikronutriennya. Apalagi kalau masa pertumbuhan itu sangat diperlukan nutrisi tersebut, ya. Nah, dalam 4 prinsip gizi seimbang tadi dalam tumpeng itu sudah ada ya 4 gizi seimbang itu tetap walaupun kita gizinya itu katakanlah sudah terpenuhi, tetapi kita tidak boleh mengabaikan aktivitas fisik kita. Diimbangi harus olahraga, diimbangi juga pola hidup yang bersih.
kemudian aneka atau variasi makanan. Kalau bisa diusahakan makanannya itu bervariasi, jenisnya bermacam-macam. Misalnya aja kalau kita memasak sayur, usahakan minimal 3 macam warna, karena masing-masing warna itu nanti mempunyai kandungan mineral yang berbeda. Contohnya, kalau kita mengolah makanan yang berwarna oranye, yaitu mengandung karotin. Wortel, contohnya tomat, itu karotin, vitamin A-nya tinggi. Baik sekali juga untuk mata, bahkan itu antioksidannya tinggi. Misalnya kalau kita mencari warnanya yang hijau, itu zat besinya juga baik, sengnya, dan semua itu di dalam makanan, sayuran atau buah yang berwarna, itu gizinya atau nutrisinya sangat bagus ya. Jadi karena itu juga bisa sebagai antioksidan. Ya. Kemudian selain itu dalam prinsip gizi seimbang ini juga kita diwajibkan memantau berat badan kita supaya berat badan kita ideal. Karena kalau berat badan kita ideal itu menandakan bahwa penyerapan gizi atau saripati makanan itu telah seimbang. Jadi telah seimbang. Makanya kalau seimbang ya sesuai yang kebutuhannya, tidak kelebihan, tidak kekurangan, maka berat badan kita akan seimbang. Ya, kalau kita kekurangan, nah bisa juga berat badan kita akan kurang. Kalau kita akan kelebihan, misalnya terlalu lebih nutrisi yang masuk, energi kita berlebihan akan menyebabkan berat badan kita lebih atau akhirnya obesitas dan sebagainya. Karena apa? Dengan idealnya badan kita menandakan akan menunjukkan kesehatan kita. Berarti organ-organ dalam kita semua akan bekerja dengan seimbang, semua bekerja normal. Apa yang terjadi kalau bekerja normal, organ-organ kita semua normal, maka tubuh kita dalam keadaan homeostasis. Artinya tubuh kita dalam keadaan seimbang. Kalau sudah seimbang, tubuh kita akan sehat. Ya, next selanjutnya, Mas. Nah, terus kembali ke kecantikan tadi ya. Kecantikan memang kalau kita bicara kecantikan itu terutama itu ibu-ibu ya yang ingin selalu ingin tampil cantik di depan pasangannya, di depan anak-anaknya atau keluarganya atau di kantor pun selalu ingin tampil cantik ya. Kecantikan dari dalam diri juga kecantikan dari luar. Kalau kecantikan dari dalam tentunya ya kalau kita kalau bisa wanita cantik semuanya, tapi sekali lagi untuk cantik itu sebetulnya relatif. Tapi kalau cantik dari dalam ya kecantikan dari dalam ini misalnya kita lihat dari kepribadiannya, sikapnya. Bagaimana kalau kecantikan luar? Kalau kecantikan dari luar misalnya kita melihat dari perlu adanya perawatan dan terutama adalah makanan atau gizi ya atau gizi yang harus kita konsumsi. Karena apapun status gizi kita akan mempengaruhi proses-proses metabolisme tubuh kita, baik organ dalam, organ luar, kemudian juga status gizi itu juga akan termasuk mempengaruhi penampilan kulit. Apa sih kriteria kalau kita bilang cantik? Bagaimana sih seorang dikatakan cantik? Cantik adalah relatif, tergantung yang menilai siapa. Paling tidak yang jelas kita ingin cantik, paling enggak kita ingin ya merasa awet muda. Kalau bisa berat badan kita ideal, kita sehat, itu yang paling mahal. Ya, cantik tetapi sering sakit, nah itu kurang walaupun jadi di sini istilahnya yang saya maksud cantik di sini tadi saya bilang sudah relatif pengertiannya. Terus berikutnya, halo Mas, selanjutnya ya. Nah ini kembali ke gizi ya, asupan gizi dan olahraga yang cukup ya ternyata dapat meningkatkan antioksidan dalam tubuh dan dapat mengurangi laju metabolisme produksi radikal bebas penyebab penuaan dini. Nah, tentunya teman-teman, kalau kita ingin cantik, tentunya kita anti dengan apa yang kita sebut penuaan dini. Ya, semua wanita tentunya ingin lebih cantiknya lebih lama, walaupun nanti kita semua pasti akan menua, tapi menua dengan sehat yang kita harapkan ya. Penuaan dini itu ternyata penyebabnya itu ya banyak, terutama radikal bebas.
teman-teman, sebetulnya radikal bebas itu ya bisa didapatkan, dihasilkan dari tubuh kita pada saat proses metabolisme, ya, pencernaan makanan, terutama makanan-makanan kita yang mengandung radikal bebas, makanan instan, ya. Tadi Abah sudah bilang mengatakan makanan instan, kenapa sih kok mesti enak? Karena ada aditifnya. Aditif itu ada pewarna, ada perasa, ya, itu. Kemudian semua pewarna, kemudian ada rasanya kenapa kok lebih enak, ya semua itu karena adanya zat adiktif. Dan itu biasanya menyebabkan kita kecanduan. Nah, padahal makanan-makanan yang instan itu semua mengandung istilahnya bersifat radikal bebas. Dan radikal bebas itu nanti arahnya karsinogen. Dan karsinogen itu arahnya nanti ke kanker. Ya, tidak hanya kanker, sudah ada kanker, penuaan dini. Apa sih penuaan dini? Penuaan dini itu terjadi jika usia metabolisme sel kita itu atau usia biologisnya lebih tua dari usia kronologisnya. Ya, kronologis itu apa? Usia berdasarkan kalender. Misalnya usia 60 tahun, misalnya itu namanya usia kronologis berdasarkan kalender. Tapi usia biologisnya berapa? Usia 60 misalnya, usia biologisnya kok 80 tahun. Nah, itu berarti mengalami penuaan. Atau misalnya usianya itu 35 tahun secara kronologis, tetapi kenyataannya usia biologisnya setelah kita scan biologisnya berapa? Usianya 50 tahun. Nah, padahal berarti 15 tahun lebih tua. Berarti mereka bisa dikatakan telah mengalami penuaan dini. Jadi tua sebelum waktunya. Nah, biasanya penuaan dini itu terjadi karena apa? Antara lain karena adanya paparan-paparan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi radikal bebas itu bisa dihasilkan dari makanan juga, dari proses metabolisme karena kita mengkonsumsi makanan yang kurang benar, juga kita peroleh dari paparan-paparan itu polusi udara, misalnya paparan sinar matahari dan sebagainya. Nah, itu. Jadi antioksidan, apa sih antioksidan? Mungkin teman-teman sering ya mendengar apa sih sebetulnya antioksidan, apa sih itu radikal bebas. Antioksidan ini adalah senyawa yang mampu melindungi sel-sel tubuh kita dari efek radikal bebas. Ya, sedangkan radikal bebas itu bisa terbentuk dari luar atau dalam. Tadi sudah saya katakan ya. Jadi antioksidan ini istilahnya itu musuhnya ya, bebuyutan dari radikal bebas. Apa yang terjadi kalau radikal bebas kita lebih banyak daripada oksidan di dalam tubuh kita, akan mengalami stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu terjadi karena tidak seimbang antara radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita dengan antioksidan ya. Ya, sehingga antioksidan tidak mampu ya memperbaiki sel-sel yang rusak itu tadi karena radikal bebasnya lebih banyak dan menyebabkan apa dampaknya? Stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itu seperti apa? Yaitu itu nanti dampaknya akan membawa penyakit-penyakit degeneratif. Contohnya saja hipertensi, kemudian stroke, asam urat, kanker, dan sebagainya. Itu adalah semua penyebabnya itu antara lain karena radikal bebas tadi. Terus mungkin dilanjutkan. Ya. Terus ini juga tadi sudah ya di tumpeng gizi seimbang tadi, bahwa makanan yang tinggi gula, kemudian kafein, termasuk alkohol, makanan berlemak tinggi, makanan olahan atau instan, kemudian tinggi garam, itu dapat meningkatkan, jadi mempercepat risiko penuaan dini. Jadi penuaan dini itu akan lebih cepat. Makanan yang banyak mengandung antioksidan justru dapat akan memperlambat. Contohnya saja apa yang mengandung antioksidan tinggi, yaitu sumbernya vitamin C, vitamin E, vitamin A, kemudian B kompleks, ya. Kemudian semua sumbernya di sayur dan buah-buahan itu adalah sumber antioksidan kita yang utama. Makanya
kita untuk mencegah radikal bebas supaya yang masuk ke dalam tubuh kita bisa digeser, artinya bisa usir katakanlah dari tubuh kita, maka kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Harapannya apa? Kalau antioksidan kita tinggi, radikal bebasnya tergeser atau sedikit bahkan tidak ada, tubuh kita pasti dikatakan sehat. Mungkin usia kita 50, bisa-bisa umur sel kita jadi 30. Nah, usia sel, ya metabolisme sel itu tadi, kalau bisa usia itu minimal 5 tahun di bawah usia kronologisnya. Jadi kalau misalnya usia kita 50 tahun, usia kronologis paling tidak minimal 45 ya usia sel kita. Jangan sampai justru di atas usia kronologis. Bagaimana kalau usianya di atas lebih dari 10 tahun, katakanlah 40 tahun, padahal usia kronologis saya 50, nah itu akan justru lebih baik. Berarti metabolismenya itu baik, sel-selnya masih muda, proses-proses metabolismenya semua dalam keadaan homeostatis. Begitu. Oke, lanjut, Mas. Lanjut. Nah, faktor yang dapat memperlambat penuaan dini ya. Faktor-faktor yang memperlambat antara lain tadi sudah ya, mengkonsumsi prinsip kita gizi seimbang. Kemudian air putih kita harus cukup ya, karena itu apapun kebutuhan hidrasi itu harus terpenuhi. Semua proses metabolisme tidak akan bisa terjadi tanpa air. Semua reaksi-reaksi kimia, semua reaksi-reaksi atau metabolisme tubuh tidak bisa berlangsung jika tidak ada air. Makanya air itu sangat perlu. Bahkan air juga, kecukupan air akan menjaga elastisitas kulit kita. Kalau kulit kita kelihatan tetap kenceng istilahnya ya, tetap kelihatan penampakan bagus, tentunya kita juga akan kelihatan awet muda gitu. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur. Artinya apa? Perbanyaklah makanan buah dan sayur karena kita tahu itu adalah sumber mineral, sumber vitamin, sumber antioksidan. Tidur yang cukup. Karena apa? Kalau kita kurang, maka itu akan mengganggu proses metabolisme. Minimal paling enggak kita tidur 6 sampai 8 jam sehari. Olahraga yang cukup, hindari stres ya. Karena olahraga tentunya juga sangat akan membantu memperlancar proses pengangkutan sari makanan, memperlancar aliran darah kita ya, itu dengan olahraga. Kemudian metabolismenya akan lancar. Kemudian hindari makanan tentunya yang mengandung radikal-radikal bebas, makanan instan, alkohol, kemudian gula yang tinggi, kemudian lemak, kemudian lemak trans itu juga berbahaya sekali karena lemak trans itu nanti kalau sampai mengendap di pembuluh darah maka akan menyebabkan di pembuluh darah kita itu ada lapisan namanya endotelium. Dan endotelium itu fungsinya adalah untuk mempertahankan diameter atau elastisitas dari pembuluh darah. Nah, kalau lemak-lemak itu nanti mengisi pembuluh darah, terjadilah plak-plak di pembuluh darah. Nah, itulah yang nanti akan mengarah kita hipertensi, bisa stroke, bisa jantung koroner. Makanya makanan-makanan yang seperti ini, lemak-lemak dan sebagainya itu harus kita hindari kalau kita memang benar-benar tubuh kita ingin sehat. Lanjut, Mas. Berikutnya. Nah, itu. Pada dasarnya setiap orang ingin tampil cantik luar dan dalam. Bagaimanakah caranya? Yang pertama kalau kita perawatan bagian luar ya. Bagian luar yang jelas kita harus kebersihan diri ya, itu jelas. Mandi, keramas itu jelas ya, dan membersihkan wajah itu setiap habis kita keluar. Nah, kemudian selalu menjaga kebersihan alat vital. Ini teman-teman yang perlu tidak menggunakan celana ketat. Teman-teman ini banyak kan yang ibu-ibu ya, kita kalau bisa itu jangan menggunakan celana yang dari bahan nilon karena itu nanti akan menyebabkan suasana lingkungan daerah vital kita akan menjadi suhunya panas. Kemudian belum nanti kalau kita gampang alergi.
Ya, celana ketat itu celana panas, kemudian lembab. Kalau sudah lembab akan merangsang terjadinya keputihan. Keputihan yang karena apa ya, keputihan yang karena patologis atau karena celana yang ketat sehingga menyebabkan lembab itu mengundang jamur, mengundang bakteri. Sehingga kita akan mudah kena apa ya, penyakit istilahnya keputihan. Nah, itu keputihan penyakit. Beda lagi kalau keputihan karena faktor fisiologi. Kalau kata fisiologi lain gitu ya. Misalnya karena masa ovulasi, yaitu otomatis keluar ya ada keputihan, tapi keputihannya itu beda. Kalau keputihan karena penyakit biasanya rasanya itu gatal, kemudian berbau, warnanya itu juga kuning kekuningan. Tapi kalau pas apa keputihannya itu karena faktor fisiologis, misalnya saat akan menstruasi, misalnya saat ovulasi, misalnya karena adanya rangsangan seksual, itu keluar. Tapi beda keputihannya. Keputihannya warnanya jernih kayak putih telur yang mentah. Ya, itu bukan suatu penyakit. Jadi teman-teman keputihan itu ada dua ya, keputihan karena penyakit, keputihan karena satu lagi faktor fisiologis. Kemudian juga kita diusahakan menghindari paparan asap rokok, alkohol, polusi ya, pokoknya yang berhubungan radikal bebas. Karena radikal bebas itu nanti kalau masuk ke dalam tubuh akan merusak, akan menyebabkan mutasi gen. Apalagi kalau sampai radikal bebasnya itu elektronnya itu berpasangan dengan asam nukleat, ya, asam nukleat atau protein, maka akan menyebabkan terjadinya mutasi gen. Nah, kalau mutasi gen itu terjadi, nah berarti sudah menyimpang nantinya. Nah, mutasi gen itulah yang mengarah akhirnya terjadilah kanker. Makanya kanker itu bisa terjadi di mana saja, ya, di sel apa saja, termasuk di mana itu karsinogennya itu banyak, maka kanker akan bisa berkembang di situ. Makanya kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan supaya kita terbebas dari radikal bebas atau kanker tadi. Ya, terus Mas, lanjut. Halo? Ya. Bagaimana kalau perawatan dari dalam? Nah, ini kalau perawatan dari dalam, paling enggak kita harus menjaga berat badan kita harus ideal. Berat badan ideal karena bisa dijadikan salah satu petunjuk penyerapan zat gizi dalam tubuh kita telah seimbang. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa kalau berat badan kita ideal, itu bisa dipakai sebagai petunjuk bahwa penyerapan zat gizi dalam tubuh kita telah seimbang. Jadi telah seimbang sesuai yang diperlukan oleh tubuh kita, sesuai yang diperlukan oleh sejumlah sel-sel kita tadi yang 100 triliun sel tadi, ya, semua mendapatkan nutrisi sesuai ya keinginan sel itu, sesuai keperluan sel itu, ya. Nah, sel kita juga enggak mau, teman-teman, kalau kurang ya enggak mau, kalau lebih juga enggak mau, gitu loh. Perlunya sel itu menunya istilah saripati yang masuk ke dalam tubuh yang seimbang, yang diperlukan oleh sel tubuh kita, gitu. Makanya harus seimbang, ya, gitu. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya serat dan antioksidan karena mencegah stres oksidatif. Jangan sampai terjadi stres oksidatif karena kalau stres oksidatif itu akan menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu termasuk hipertensi dan sebagainya tadi. Ya. Kemudian kecukupan vitamin mineral itu perlu. Air juga tadi sudah, olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, hindari paparan asap rokok dan sebagainya. Insya Allah kalau ini nanti semua bisa kita terapkan, maka perawatan dari dalam kita itu nanti akan terjaga dengan baik. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk berat badan ideal itu bisa dipakai untuk petunjuk bahwa nutrisi yang kita serap, nutrisi yang makanan kita itu telah seimbang. Tidak kurang, nggak lebih, seimbang sesuai keperluan tubuh kita. Nah, bagaimana untuk mengetahui ya indeks massa tubuh kita, berat badan ideal kita? Nah, ini ada istilah indeks massa tubuh ya, merupakan acuan
untuk mengetahui apakah perbandingan berat badan dengan tinggi badan kita itu sesuai. Caranya gimana? Kita hitung ya, misalnya IMB kalau ingin tahu berat badan kita berapa kilogram, kemudian tinggi badan kita berapa. Nanti kita jadikan tinggi kita kan 1 cm biasanya ya, kita jadikan meter. Jadi nanti berat badan dibagi tinggi badan kita kuadratkan. Contohnya, jika seseorang memiliki berat badan 53 kg, tinggi badannya 158 cm, kalau kita jadikan meter kan 1,58, maka indeks massa tubuhnya berapa? 53 berat badan dibagi 245. 245,45 dari mana? Asalnya 1,8 kali 1,8 kan dikuadratkan. Ketemunya segini. Nah, kalau 21,2 berarti normal. Berarti kalau kita normal artinya kita sehat. Berarti sesuai sudah tubuh kita ideal gitu. Bagaimana kalau kita menemukannya kurang dari 17 misalnya 15. Nah, berarti kita sangat kurus. Artinya apa? Asupan gizi kita kurang gitu loh. Kalau kelebihan sebaliknya akan gemuk ya. Di atasnya gemuk obesitas. Kalau sudah obesitas, nah itulah nanti yang akan mengundang penyakit-penyakit degeneratif akan bermunculan ya, seperti itu. Terjadilah komplikasi dan sebagainya. Makanya kita usahakan berat badan kita ideal. Karena kalau badan kita ideal, maka penyerapan gizi artinya telah seimbang dan kita akan sehat. Kalau semua sudah seimbang dalam tubuh kita, semua sudah dalam keadaan homeostasis, berarti kita sehat, semua berjalan lancar. Oke, lanjut. Masih ada? Iya. Nah, ini kalau kita mengukur berat badan ideal aja ya. Misalnya, berat badannya, ini berat badan idealnya biasanya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%-nya. Misalnya berat saya 60, kurangi 6 kilogram, ketemu 54. Nah, 54 ya berarti itu ideal. Kalau selisih 2 atau 3 aja masih istilahnya badan kita masih kelihatan bagus, dianggap aja kita normal ya. Istilahnya kalau kita tepat seperti ini itu jarang, sulit yang menempatkan berat kita benar-benar ideal, paling enggak lebih sedikit seperti itu, lebihnya enggak terlalu banyak ya. Ya, mungkin sudah habis Mas. Ada lagi? Nah, itu kesimpulannya berarti dengan mengkonsumsi nutrisi seimbang ternyata dapat mencegah penuaan dini ya jelas karena kita tadi saya awalnya itu hubungannya dengan kecantikan luar dan dalam. Memang dengan kita mengkonsumsi nutrisi yang seimbang, ya nutrisi kita lengkap sesuai kebutuhan kita, antioksidannya banyak yang masuk, radikalnya sedikit atau bahkan tidak ada, maka kita akan awet muda. Artinya penuaan dini tidak akan terjadi. Ya, siapa yang nggak suka, terutama cewek ya, yang nggak suka kalau awet muda, pasti seneng kalau dibilang, oh kok awet muda ya, usianya segitu, kok kelihatan usia segini, misalnya gitu, seneng banget tentunya ya. Ya, itu berarti dengan nutrisi seimbang, termasuk juga olahraga dan prinsip gizi seimbang ada 4 tadi kita terapkan, maka akan mencegah penuaan dini dan akan meningkatkan kecantikan kita, baik itu luar dan dalam. Ya. Nah ya, itu udah Mas. Ya, Ya. Terima kasih. Itu maaf ya, tadi saya kecantikan ini yang saya bahas banyak itu. Tapi nggak apa-apa, misalnya nanti tanya organ dalam, kalau saya bisa jawab ya saya jawab ya, Mbak. Kalau misalnya suatu saat perlu lagi khusus membahas organ dalam, nggak apa-apa. Suatu saat masih ada waktu lagi. Iya Bu. Ini tadi teman-teman secara keilmuan sudah dipaparkan begitu gamblang ya teman-teman. Sebelum kita jauh untuk membahas dengan bahasa yang lebih lebih sederhana, saya dulu juga begitu Bu Trisa. Jadi saya waktu usia kurang lebih 47 waktu itu, usia sel saya sekitar 65, ketika badan saya luar biasa besarnya, dan setelah saya belajar ya di komunitas tata kelola tubuh, di rumah sehat,
di sana Bu Tri saya baru menemukan ya Allah ternyata sederhana ya, simpel ya sehat itu gitu loh. Ternyata Iya, sehat itu hubungannya sama nutrisi begitu. betul, Alhamdulillah betul sekarang Pak. Ya. usia saya 53 Bu Trisa ya. Tapi usia sel saya pada posisi 40 tahun ya. Ya. Luar biasa. Ya. Itu mungkin yang dimaksud Bu Trisa. Nah, begini teman-teman semuanya, kita melihat realita sayur mayur sekarang yang ditanam Bu, yang kita harapkan fitonutrien itu dari sana, termasuk buah-buahan itu kan nyaris Bu ya, tidak ada yang nggak disemprot pestisida. Iya. Ya, ini realita teman-teman ya. Nah, kemudian artinya kadang-kadang kan masyarakat secara umum nyari sayur itu sayur yang benar-benar utuh gitu, yang nggak mau yang kena ada ular-ularnya, nggak mau gitu. Padahal Iya, justru betul sayur Pak. yang di situ itu agak dimakan ular kan, kandungan apa namanya itu pestisidanya justru lebih ringan gitu kan. Nah kemudian banyak sekali juga makanan Bu Trisa yang sekarang ini melalui berbagai macam proses ya, mau di pabrik gitu loh ya. Nah itu Ya. kan jelas mengurangi apa namanya zat-zat penting dari nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu sendiri. Nah, sehingga sekarang ini umumnya ya, kalaupun masyarakat berusaha mencari yang terbaik ya, itu masih miskin nutrisi ya. Nah, Betul. sementara kita melihat dari mulai gorengan dan semua yang digoreng, kerupuk lah, keripik, begitu ya Bu ya, bakso, mie, kue kering, kue basah, roti donat itu tepungnya pasti dikasih pemutih. Nasi putih itu sendiri sekarang ya, yang kita tahu kadar gulanya tinggi, itu masih dikasih pemutih, pewangi, pelicin, bahkan dikasih obat penghilang kutu. Nah, seperti itu. Kemudian gula pasir ya kan, kemudian kikil, jeroan, kulit, terasi, petis. Terasi itu apalagi yang warnanya merah ya Putri saya. Nah, itu kan bisa dipastikan dikasih pewarna ya. Kemudian micin, kemudian ikan asin itu rata-rata diawetkan dengan bahan Formalin Pak. pengawet mayat ya. Apa itu Iya, namanya Putri formalin. Sa? Formalin. Formalin. Luar biasa kan. Kemudian yang enak seperti apa namanya es krim saja itu dominan gula ya, dan hampir semua makanan dengan produksi yang dikemas ya, makanan kemasan, bungkusan, kalengan, kemudian botolan itu nyaris justru nggak bikin baik tubuh tapi merusak. Cuman begini Bu Trisa, masyarakat ini karena reaksinya nggak langsung tuh diremehin gitu loh, ya nggak? Nah, maka teman-teman semuanya tadi digambarkan sama Bu Trisa bahwa teman-teman mesti memilih dan belajar ya untuk terutama yang mulai punya anak nih, punya anak terutama ya, orang tua harus memberikan contoh bagaimana hidup sehat. Lucu dong kalau mereka kita sekolahkan dengan biaya tinggi, tapi yang mereka makan justru merusak ya, merusak kondisi dalam tubuh mereka. Nah, ini ironis teman-teman, ya kan? Nah, alhamdulillah kami bersama Bu Trisa bekerja sama dengan semua tim para coach dan para kapten ini ya untuk terus belajar, untuk terus training, untuk terus belajar ya kan, mempraktekkan bagaimana kita menyelesaikan problem-problem gangguan kesehatan lewat gizi seimbang, lewat nutrisi seimbang. Nah, seperti tadi, teman-teman semuanya pastikan memasukkan makanan terbaik untuk tubuh, ya kan? Kemudian yang dimakan harus mengandung unsur membersihkan lemak, membersihkan pencernaan, membersihkan pembuluh darah. Kita tahu, Putri saya, yang terbaru ini Mas Tukul itu ya, yang sukses secara ekonomi, di saat puncak kesuksesannya justru beliau mengalami pecah pembuluh darah otak, ya, stroke akut. Naudzubillah min dzalik. Terus kemudian kejadiannya siapa itu yang nyanyi Jawa yang enak itu Bu, yang di Solo itu, Didi Kempot, ya, di saat beliau betul-betul meledak, ya, di saat itu beliau kena serangan jantung.
ya, serangan pembuluh darah. Nah ini ya, kemudian contohnya seperti itu pelawak yang siapa yang agak seperti agak ngondek itu siapa namanya? Olga Saputra. Ya, itu juga problem Ya. pembuluh darah, problem radikal bebas yang merusak sel. Ya. Nah, ini teman-teman semuanya, kesehatan itu perlu dibangun mulai detik ini juga. Gitu teman-teman. Nah, supaya ini menjadi diskusi interaktif ya teman-teman, kita mulai dulu, lanjut sama pertanyaan dulu Bu Trisa ini biar asik ya. Nah, Ya. sekarang kita baca dulu pertanyaan pertama. Ya, teman-teman boleh nanya melalui chat atau langsung ya. Nih, Assalamualaikum dari Mbak Eka Fitri ini ya. Sebelumnya terima kasih untuk ilmunya Bu. Bu berarti Bu Trisa nih, bukan saya ya. Saya ini termasuk pecinta sayur-sayuran. Apakah mengkonsumsi sayur dengan porsi banyak baik saja buat kesehatan, dan apakah ada sayur yang tidak bagus buat kesehatan yang bisa menimbulkan asam urat dan lain-lain? Monggo Bu dijawab. Ya. Oh. Tadi pertanyaannya kalau makan sayur terlalu banyak gimana, Pak? Ya, apakah ada sayur yang dilarang yang menimbulkan penyakit, gitulah kasarnya Bu. Makanan gimana? Sayur mayur ya, apakah Oh. ada sayur mayur yang dilarang yang kalau itu terlalu banyak menimbulkan penyakit asam urat kayak apa-apa yang lain gitu, maksudnya gitu. Oh gitu ya. Ya. Memang untuk penyakit asam urat ya itu atau yang disebut dengan istilahnya gout arthritis itu salah satu penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu adalah tadi salah satu penyebabnya adalah karena adanya radikal bebas ya. Makanan-makanan apa yang dilarang ya, sebetulnya kalau kita makan semua makanan dalam keadaan seimbang, sayur itu nggak apa-apa kalau seimbang ya. Kalau terlalu lebih, semua itu kalau lebih, kalau kurang juga tidak baik ya. Pemicu kalau orang yang asam urat katanya ya, yang saya tahu yang saya baca itu orang yang asam urat tinggi itu biasanya makanan yang harus dibatasi itu makanan yang seperti yang mengandung kristal tinggi. Contohnya saja bayam. Kemudian juga nanas. Itu kalau mereka asam uratnya tinggi, itu kalau bisa dikurangi ya. Kemudian juga itu apa ya? Sejenis obes itu juga kalau terlalu banyak karena ada asamnya, namanya asam urat. Kalau kita mengkonsumsi sayur yang mengandung asam, nah itu akan meningkatkan asam urat di dalam darah kita. Sehingga kalau asam urat itu meningkat, sementara antioksidan yang masuk kurang. Enggak telepon mau. Halo? Tolong dimatiin mic-nya ya. Lanjut Bu. Sudah, Pak? Sudah. Oke, ya. Tuh. Jadi kembali ke tadi. Jadi sebetulnya penyakit degeneratif macamnya banyak termasuk kolesterol, asam urat dan sebagainya ya. Asam urat ya, kalau kita sudah istilahnya sudah divonis ya kena ini asam uratnya tinggi ya. Asam urat yang tinggi, makanan apa yang dilarang? Terus apakah kalau kita makan sayur terlalu banyak itu akan mengganggu? Seperti tadi saya katakan, semua kalau berlebih kurang itu juga pasti ada dampak ya. Penyakit asam urat itu paling tidak kita asam urat itu nanti kalau kita biarkan kan menjadi kristal dengan adanya asam yang masuk ya. Misalnya saja kita makan nanas ya. Mereka yang asam urat tinggi biasanya harus disuruh menghindari makanan yang berbau alkohol. Kemudian seperti makanan yang sangat asam-asam karena akan meningkatkan kadar asam. Kalau kadar asam itu nanti meningkat, nah itu akan menyebabkan gampangnya terbentuknya asam urat. Jadi akan asamnya itu juga akan mengkristal menjadi asam urat ya, atau yang dikenal sebagai gout arthritis. Jadi makanan ya seperti
juga makanan yang kalau asam urat tinggi, memang kacang-kacangan itu juga harus dibatasi. Sebetulnya apa sih asam urat? Asam urat itu adalah pembongkaran metabolisme dari protein. Jadi kalau kita itu atau ada asam urat ya, itu menandakan proses metabolisme dalam tubuh kita, khususnya protein. Makanan yang dibongkar mengalami metabolisme itu kan ada 3, karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, kalau metabolisme lemak yang terganggu, kita kolesterol misalnya. Tapi kalau metabolismenya protein kita terganggu, nah itu dampaknya antara lain akan asam uratnya tinggi, kemudian ureanya tinggi, ya itu sudah mengarah bahwa di dalam tubuh kita itu sudah mengalami stres oksidatif. Yang artinya apa? Sudah muncul penyakit degeneratif. Nah, kalau sudah ada seperti itu, ya pantangan-pantangannya sayur-sayuran yang tadi kira-kira mengandung asam, termasuk kubis itu terlalu banyak juga kurang bagus. Karena kubis itu mungkin panjenengan kalau tahu ya misalnya kubis ya untuk busuk dikit itu bau asamnya bukan main ya. Itu. Kemudian juga bayam itu kristalnya tinggi. Ternyata itu dalam suatu artikel itu yang pernah saya baca ya, kristal-kristal itulah yang nanti akan mempercepat terbentuknya asam urat. Apalagi kalau ditambah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kadar asamnya tinggi. Sehingga kita harus mengurangi makanan-makanan yang berkadar asam tinggi juga. Jadi makanan yang kacang-kacangan itu harus dibatasi. Karena kacang-kacangan itu adalah sumber protein. Nah, sementara kalau kita asam urat itu menandakan metabolisme protein kita sudah mulai mengalami gangguan karena mungkin dampak dari radikal bebas, mungkin makanan yang kita makan dalam jangka waktu yang lama dulu munculnya baru sekarang. Seperti itu. Iya. Banyak Bu yang meremehkan dan teman-teman sebetulnya yang disebutkan Bu Trisa tadi adalah pemicu ya teman-teman ya. Pemicu artinya dia akan jadi problem ketika penyebabnya sudah muncul terlebih dahulu. Ya, teman-teman ya. Jadi makanan yang ada tadi itu bagus. Ya, bagus teman-teman. Tapi ketika sudah ada asam urat yang dibentuk dari daging merah ya Putri saya, yang dibentuk dari jeroan terutama itu, Masya Allah, jeroan. Putri saya dulu jadi ingat Putri kalau ngomongin jeroan itu. Waktu saya haji itu saya ketemu teman saya yang dari Australia, dia cerita katanya, Mas, aku udah nggak berani lagi makan jeroan katanya begitu Putri Loh kena opo saya bilang gitu kan. Waktu itu saya ngundang teman-teman saya yang dari Indonesia, istri saya suruh bikin sambal goreng jeroan gitu loh Putri Jadi beliau ke supermarket beli 5 bungkus apa itu yang di plastik di strapless itu apa Bu namanya Bu? Dibungkus itu apa namanya itu? Vakum apa namanya itu? Ya, di vakum ya. Itu dari luar, di foam apa itu? Nah, kalau beli betul. di Itu dia beli 5 Bu. Setelah sampai kasir, tahu nggak Bu Trisa? Apa yang ditanyakan sama kasirnya? Beliau nanya begini Bu Trisa, kamu melihara anjing berapa kok beli ini banyak banget? Betul. Kalau di luar negeri itu makanan anjing, Pak. Jadi di ekspor ke Indonesia karena orang Indonesia itu salah mengerti, merasa kalau jeroan itu harganya lebih mahal dari daging. Apalagi kebanggaan ya kalau kita mengolah makanan sambal goreng kudus ya istilahnya, atinya banyak, jeroannya banyak itu kita bangga. Berarti makanan itu enak. Padahal itu justru racun. Itulah sumber asam urat sama sumber kolesterol. Itu benar kalau dibilang itu makanan anjing. Ya, jadi teman-teman semuanya ini akan kita buka secara vulgar teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menganggap ini remeh, ya nanti baru serius ketika teman-teman terserang penyakit itu secara serius gitu ya. Seperti kemarin Bu Trisa ada seorang dokter ya. Mungkin ya biarinlah kalau ada di sini ya saya bersyukur lah ya. Beliau harus di ring jantung itu 4 langsung. Dan dalam bulan ini beliau begitu takutnya dan berusaha mencari solusi ya kan. Dan ini adalah gambaran rata-rata orang itu setelah parah baru bingung. Begitu ya Putri saya.
Ya. Nah, padahal ketika ada kesempatan seperti ini, mereka nggak berpikir bahwa pola makan buruk itu sama dengan bunuh diri pelan-pelan, gitu loh. Ya, nah jadi teman-teman, tadi pertanyaannya awalnya, ya kan, purin, ya, purin namanya, dari jeroan dan teman-temannya dari daging merah, ya, yang kemudian mengkristal di persendian, ya, akhirnya seluruh sayur-sayur yang disebutkan oleh Bu Trisa tadi menjadi dilarang, tapi bukan sebabnya itu, ya, itu menjadi pemicu asam urat ini terasa sakit, bukan main teman-teman ya. Nah, jadi ada problem dalam pengolahan protein teman-teman ya, karena masuknya banyak sekali zat purin yang kita konsumsi. Ya, kita lanjut Bu Trisa. Ini teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan secara langsung, tapi saya baca dulu yang tertulis Bu Trisa. Ya. Di sini ini saya belum begitu paham nih yang dimaksud Mbak Tiwi ya, dari Dampit. Bisa langsung Mbak Tiwi langsung bicara aja Mbak Tiwi ya. Di sini kalau kandungan kering apakah bisa nutrisi seimbang ini menyuburkan kandungan dengan seumuran kepala 40-an? Ini maksudnya gimana? Bu Trisa paham nggak nih? Kurang Atau paham, langsung Pak. Mbak Tiwi? Coba langsung aja. Mbak Tiwi, coba Mbak Tiwi langsung yang dimaksud kering itu bagaimana? Silakan, Halo, Mbak Tiwi. Oke, satu. Ya. Ya, monggo. Maksudnya apa nih Mbak Tiwi? Monggo. Diulangi. Ini kan untuk promil kandungannya kering. Terus apa konsumsi Iya. gizi seimbang itu apa bisa menyuburkan kandungan? Oh gitu. Oke, Mbak Tiwi bisa ya. dijelaskan secara singkat. Ya. Artinya dalam arti kandungan kering itu kandungannya kurang subur, mungkin yang dimaksud Mbak Tiwi seperti itu. Ya, betul. Lama nggak punya anak sudah menginginkan program hamil ya. Kan orang bilang mengatakan oh kandungannya kering, kandungannya kurang subur. Nah, selama bukan faktor genetik, Mbak Tiwi ya, karena ada faktor genetik loh ya. Beda lagi kalau sindrom Turner. Saya bilang sindrom Turner itu mereka tidak mungkin bisa hamil kalau sindrom Turner itu memang faktor genetiknya ya, kromosomnya itu nggak lengkap. Misalnya gini kasarannya ya, kalau wanita itu kromosomnya kan XX, kalau kromosomnya 1X saja maka dia tidak akan punya anak, dia tidak akan menstruasi. Itu kalau faktor genetik. Kalau sudah seperti itu tidak mungkin ya, kita tinggal aja ya yang itu. Tetapi kalau faktor mungkin yang dibilang Mbak Tiwi tadi adalah kurang subur atau hanya kering dan sebagainya, orang mengatakan itu, insya Allah dengan nutrisi yang seimbang Mbak Tiwi, itu semua akan memperbaiki semua proses metabolisme. Seperti tadi yang dikatakan, nutrisi seimbang itu gimana sih? Nutrisi yang diperlukan, saripati yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita termasuk ya sel-sel yang menyusun kandungannya, ovariumnya, uterusnya dan sebagainya. Kalau kita sudah mengkonsumsi nutrisi seimbang, lengkap, sehat, semua sel sudah terpenuhi mendapatkan makanan yang sesuai diperlukan oleh sel-sel tubuh. Ya, misalnya saja keperluan akan penyubur, katakanlah vitamin E ya. Kita tahu ya vitamin E itu terkenal sebagai faktor penyubur. Nah, dengan kita mungkin mengkonsumsi kandungan yang banyak mengandung vitamin E ya, kemudian vitamin B dan sebagainya, itu nanti akan mengembalikan kesuburannya. Karena salah satu fungsi vitamin E adalah untuk merangsang untuk menjaga kesuburan organ reproduksi. Ya mungkin lambat laun memang waktunya mungkin ya kita harus telaten ya Mbak Tiwi. Tapi dengan konsumsi makanan-makanan nutrisi kita itu lengkap ya, dan nutrisi yang sebetulnya nutrisi yang lengkap, yang sehat itu nggak harus mahal ya. Kayak sumber vitamin E itu gampang banget, sumber vitamin E termasuk kecambah, ya sayur-sayuran hijau itu juga vitamin E juga ya. Kemudian
apa ya, mungkin dengan protein terutama. Kita tahu ya, protein itu adalah zat pembangun. Protein ada yang zat pembangun tubuh, kemudian protein ada yang berfungsi nanti sebagai protein struktural atau pembangun kan, ada yang berfungsi untuk membentuk hormon. Nah, untuk kesuburan itu nanti hubungannya dengan hormon Mbak Tiwi ya. Kalau kita mengkonsumsi apa ya itu nanti protein-protein kita lengkap, vitamin kita lengkap, maka semua berjalan normal, maka akan hormon-hormon kita, terutama hormon reproduksi itu nanti akan kembali lagi mungkin ya akan istilahnya kalau itu dikatakan orang itu kering ibarat tanah itu tadi kurang pupuk ya tanahnya sehingga gersang, sehingga tidak bisa untuk menanam, maka dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang terutama diarahkan untuk program kesuburannya, insya Allah yang tadi kering itu akan mulai subur, bisa akan halo Bu ya, Trisa. bisa akan subur, Ya, artinya hormon-hormonnya akan bekerja dengan normal, ya mungkin yang ya, Bu Trisa istilahnya apa ingat ya nggak Bu Trisa? dalam Bu Trisa, ya. Bu Trisa jenengan ingat nggak teman jenengan yang 14 tahun nggak melahirkan itu? Ingat nggak? Ingat. Siapa itu? Siapa? Itu Bu Husnul itu 14 tahun. Iya, Ya, itu Bu Kusnu, 14 14 tahun. tahun. Sekarang Iya, hamil sudah melahirkan itu. belum, Mbak? Belum, Belum ya? kalau nggak salah udah Belum. 8 Bulan tahun, bulan Oktober ini, 9. Pak. Bulan Ya. Oktober ini melahirkan. Ya, Oh ya, kemudian betul, itu betul. Mbak Siju itu, ya, Ya. itu ya Ya, 9 kemudian tahun lah, 8 tahun. ya betul betul. Jadi banyak Ya, dari teman-teman kita itu banyak. setelah kemudian diolah tubuhnya, kemudian diberikan nutrisi-nutrisi yang penting. Tentang nutrisi itu teman-teman, jadi begini, karena rendahnya kandungan nutrisi dalam makanan yang kita ketahui, plusnya ini yang ngeri Bu, plus 23 macam makanan yang saya sebut tadi itu kan benar-benar ganggu banget ya, itu ganggu Ya. banget metabolisme, ganggu banget kesehatan, tapi soronya begini, itu sudah kadung jadi makanan sehari-hari gitu loh, ya enggak? Nah, oleh karena itu, ketika kandungan nutrisi kurang, kan otomatis proses detoksifikasi dan regenerasi itu kan lambat sekali, Bu Trisa. Benar Ya, enggak? betul. Nah, maka kemudian kenapa Putri yang namanya Putri itu dari Fitri ya, itu dari Junrejo, alhamdulillah program hamil, beliau punya anak 2 kembar, ya kan? Retno yang dari Metro, ya, itu suaminya kerja di Jantepak 3. Saya ingat Bu, waktu itu anaknya kurus, nah, suaminya kan gede, tinggi, gemuk gitu kan, terus jerawatnya banyak. Tapi yang program saat itu hanya istrinya. Saya pikir ini problemnya kayaknya suaminya deh, gitu kan. Saya minta suaminya datang, tapi karena waktu itu Jatim Park lagi bangun kenceng-kencengnya, dia tidak diizinkan sama bosnya, Bu. Nah, saya jadi pesimis. Ternyata hamil si Retno, Bu. Itu setelah 10 tahun loh nikah. Iya. Ya kan? Nutrisi, Nah, Mbak. jadi Tetap semua itu tergantung nutrisi. betul. Ya, Jadi teman-teman semuanya, sehat itu nutrisi. ketika problemnya itu sel, maka jawabannya adalah nutrisi. Nah, saya katakan tadi, kalau kenyataannya makanan sehari-hari itu sangat miskin nutrisi, maka perlu terobosan teknologi yang namanya nutrisi seluler. Ya, teman-teman harus membuka diri untuk mengetahui lebih banyak. Karena ternyata sekarang saya tanya Bu Trisa deh ya, pengalaman Bu Trisa. Siapa yang Bu Trisa kenal dari teman-teman kita yang problem dia punya sakit yang serius? Ya Bu Trisa langsung nih yang melihat ya. Siapa aja yang kemudian Allah memberikan sekarang sehat secara permanen? Nah, yang Bu Trisa tahu siapa aja? Oh iya. Ini. Adiknya Bu Trisa dulu nih. Itu, Mbak. Ya. Ini itu juga. Kemudian itu Bu Nis, guru SMA 2 yang kronis diabetesnya. Itu sehari suntik insulin 5 kali, sekarang sudah bebas dari insulin. Itu sudah siapa sehat. lagi Putri? Ya, itu. Orang tuanya Bu Yuni, 84 ya, tahun. Orang tuanya ayahnya Bu Yuni yang sudah tidak kuat jalan, sudah keluar masuk opname,
2 bulan opname, sekarang kembali sehat setelah mengkonsumsi nutrisi selulernya setiap hari. Sekarang bisa lagi sehat kembali, bahkan ke Sawah sawah itu lagi ya, sudah Bu ya. biasa lagi. Oke, jadi banyak sekali. Terus Bu Rini ya, Bu Rini yang dari Pandaan, beliau itu punya penyakit 10 macam, penyakit 10 macam tuh Masya Allah. Sampai suaminya ninggalin dia, kawin lagi, naudzubillah min dzalik. Masya Allah, naudzubillah min dzalik itu. Ya, kemudian dibawa sama Bu Messi untuk program, ya kan? Saat itu beliau baru saja pakai oksigen ya, karena Masya Allah, udah nggak perlu saya sebut ya 10 itu. Ya, orang Pandaan tuh bisa nomor teleponnya bisa tanya tuh sama teman-teman ya. Sekarang alhamdulillah kemarin pernah saya ajak naik ke Junggo sana di Pura, di lereng Gunung Arjuna itu nggak istirahat sama sekali. Dari bawah sampai ke atas terus kenceng. Ya, padahal beliau juga kena kanker tulang. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah gambaran di mana kalau teman-teman itu ingin menyelesaikan problem penyakit, katakanlah begitu, itu nomor 1 adalah nutrisi. Nomor 1 adalah makanan. Gampang, ya. Seperti yang disebutkan Bu Trisa tadi, nanti teman-teman bisa minta kepada Bu Trisa makalahnya. Para kapten, tolong para kapten sekali lagi, makalahnya diminta dari Bu Trisa dan pastikan semua peserta, terutama yang ikut sekarang ini bisa mendapatkan materi itu untuk wacana untuk dokumentasi ilmu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Jadi teman-teman semuanya, pola makan kita harus mengandung 4 unsur penting. Ya, yang pertama membersihkan, yang kedua meregenerasi kerusakan jaringan sel, yang ketiga ya harus mengisi ya teman-teman. Yang ketiga harus mengisi. Jadi teman-teman semuanya tidak cukup kita makan itu seperti yang selama ini hanya memperhatikan apa yang diinginkan oleh mulut. Bayangkan deh, andaikan semua tubuh kita ini bisa ngomong, itu setiap hari berantem antara mulut dengan jantung, mulut dengan pankreas, mulut dengan paru-paru, mulut dengan pembuluh darah, mulut dengan kulit, mulut dengan rahim, mulut dengan alat reproduksi kita dan sebagainya, teman-teman. Andaikan itu bisa ngomong. Ya, betul sekali, Mbak. Luar biasa. Oke. Ini kok hilang ya? Abah Muklis hilang ya, Coach? Terputus? Bentar ya, teman-teman. Oh iya, Mbak Dita, bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Mbak Dita. Mungkin karena ini waktunya sudah, Mbak, sudah mepet ya, jadi langsung ini aja ke pertanyaannya teman-teman ya. Oke. Nanya lagi nih. Ayah saya itu dari siapa nih? Oh, Mbak Eka. Ayah saya tuh punya asam urat, makannya udah dijaga atau tarak gitu, Bu. Tapi kadang kalau makan ayam itu kok kambuh ya. Kira-kira tuh bagaimana ya, Bu? Silakan kepada Bu Risa. Makan apa, Mbak? Ayam? Ya, ayam. Oh, gitu. Kambuh. Kalau makan ayam kambuh. Oke. Gini, kembali ke yang tadi saya sudah menjelaskan bahwa memang penyakit degeneratif itu istilahnya ya apa ya, agak kalau sudah degeneratif itu agak sulit. Jadi kita harus benar semua apa yang kita makan itu harus kita hitung ya. Kalau lebih tubuh kita tidak bisa mengimbanginya ya. Jadi makanya kalau biasanya kalau masuk makanan-makanan protein tinggi atau purinnya masuk, maka akan merangsang asam urat yang ada di dalam darah kita nanti akan meningkat. Jadi kalau kita sudah asam urat seperti tadi ayahnya Mbak Eka itu tadi ya, itu harus makanan ayamnya itu harus dibatasi. Sekarang ayam yang dimakan bapaknya itu berapa ya? Apakah berlebihan atau tidak? Tapi kalau misalnya masih seimbang atau cukup, saya kira enggak begitu terasa ya. Tapi kalau berlebih, semua kalau berlebih akan terasa. Apalagi
kalau kita sudah asam urat, itu menandakan metabolisme protein kita yang ada di dalam tubuh itu sudah berjalannya itu tidak normal. Nah, caranya gimana supaya kita nggak sakit? Ya kita harus meregenerasi dulu sel-sel kita tadi supaya metabolisme yang terjadi di dalam sel itu bisa berjalan normal. Yang jadi seperti yang dikatakan Abah tadi kan, bahwa kita harus memasukkan nutrisi dulu, nutrisi yang berfungsi untuk meregenerasi sel-sel kita. Sehingga ibarat mesin ya, sel-sel kita itu mesin, maka kerjanya akan normal. Kalau itu sel-selnya itu sudah baru ya, ibarat mesin yang rusak kalau sudah diperbaiki maka nanti dia akan menghasilkan produk yang lebih baik daripada tadi sebelum diperbaiki, istilahnya seperti itu. Jadi yang utama harus diregenerasi dulu sel-selnya ya, terus supaya apa, kita harus memasukkan nutrisinya ya, nutrisi selulernya kita. Tapi kalau nanti istilahnya ya, sel-sel itu sudah terregenerasi, maka proses metabolisme itu akan berjalan dengan normal. Dan satu lagi, kalau makannya berlebihan, mungkin tadi Bapaknya Mbak Ika ya, istilahnya itu tadi makannya agak lebih. Kemudian juga sel-selnya istilah ibarat tadi saya katakan mesin itu sudah mengalami gangguan. Jadi harus mesinnya dulu diregenerasi dulu, diperbaiki dulu. Nanti insya Allah kalau itu sudah diperbaiki baik, semua berjalan normal atau homeostasis, tubuh kita bebas dari radikal bebas, semua yang berjalan normal itu nanti akan makan ayam misalnya pokoknya tidak berlebih, sudah tidak akan sakit lagi seperti itu. Iya. Dan jangan digoreng, Bu Trisa ya. Dan jangan digoreng. Oh, ya, ayamnya jangan digoreng. Iya, betul, Mbak. Tidak boleh digoreng. Ya. Terima kasih, Bu lanjut, Trisa. Mbak. Lanjut, Mbak Dita. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab kayaknya. Ya. Ini konsumsi sayur bayam termasuk kadang. Oke, salah satunya aja ya. Jadi solusinya bagaimana? Ini ada yang nanya, Ibu Novi, jadi solusinya bagaimana untuk asam urat dalam pemenuhan protein? Mungkin tadi sudah termasuk jawabannya juga ya. Ini saya ke pertanyaan selanjutnya aja. Ini ada teman di lutut tulang terasa sakit, tidak bisa dilipat saat sholat. Setelah saya beri asupan nutrisi herbal kita selama 6 kali kok nyeri malahan dan sakit sekali. Mengapa begitu ya, Abah? Ini nanyanya untuk iya, nanya Abah jangan sampai ke Umi ya. Ya, begini teman-teman. Secara kodrat itu sudah nggak bisa tidak ya. Jadi sesuatu yang memiliki sifat dasar ya, itu dia nggak bakal bisa kumpul dengan lawannya. Jadi kayak orang baik itu nggak mungkin bisa kumpul dengan orang jelek, begitu pula sebaliknya. Lah, zat juga begitu. Yang namanya radikal bebas itu nggak bakal pernah bisa kumpul dengan antioksidan. Radikal bebas nggak akan pernah bisa kumpul dengan nutrisi. Nah, teman-teman semuanya, tubuh adalah sistem. Begitu nutrisi masuk ke dalam tubuh, apalagi itu benar-benar full nutrisi, ya, bukan hanya makanan yang mengandung nutrisi, ya, tapi benar-benar full nutrisi, maka begitu masuk ke dalam tubuh, dia akan langsung digunakan ya oleh tubuh mengusir yang namanya radikal bebas. Ya, itu disebut proses detoksifikasi. Gitu. Jadi teman-teman, ada seseorang itu yang ketika mulai diatur pola makannya, dia fokus ya dengan coachnya diberikan nutrisi-nutrisi penting, itu responnya itu lambat. Nah, itu bukan berarti dia tidak ada manfaatnya, tapi karena nutrisi itu dibagi secara menyeluruh ya kepada prioritas-prioritas yang membutuhkan, sel-sel yang membutuhkan, dibagi rata. Begitu. Ya. Ada juga yang kemudian seperti tadi, ya begitu masuk, maka nutrisi itu langsung bekerja kepada yang prioritas sehingga terasa sakit. Begitu ya. Sementara kalau proses
program tata kelola tubuh lewat perbaikan sel dengan nutrisi seimbang itu kan nggak ada obat penghilang rasa sakit, Mbak Dita, bener nggak? Nggak ada obat penghilang rasa sakit. Jadi betul-betul ketika proses perbaikan yang di purin, ya urin yang menyebabkan asam urat itu ya rasanya luar biasa. Begitu diperiksa seakan-akan naik. Tapi begitu selesai, yang terjadi ya seperti customernya Mbak Reza, ya kan? Yang namanya Umar waktu itu ya, itu selama berapa tahun? 15 tahun di asam urat itu nggak bisa jalan, luar biasa betul. Dan lucunya kumatnya itu hari-hari tertentu, saya nggak tahu tuh. Kalau hari-hari tertentu sebab apa, teman-teman ya? Alhamdulillah setelah ditata, sekarang ini sama sekali nggak pernah kumat. Ya, terus Mas Edi, ya kan? Terus Bu Rini itu perempuan loh itu, perempuan bayangkan. Itu 15,9 asam uratnya. Kenapa kok sekarang sampai normal, teman-teman semuanya? Ya, pada waktu pertama program ya setengah mati, 1-2 hari sampai seminggu itu luar biasa ya. Tapi sekarang alhamdulillah sama sekali normal. Seperti itu Mbak Dita. Jadi memang proses detoksifikasi itu sangat penting ya. Tinggal ketika itu terjadi teman-teman memperbanyak air putih supaya prosesnya lebih cepat. Begitu Mbak Dita. Oke, terima kasih Coach Muklis. Kepada Mbak Sri mungkin sudah terjawab ya. Itu pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf karena waktu sudah melebihi jam ya, udah hampir jam 8:30. Diri dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kaptennya masing-masing ya. Oke. Ya, kita berikan terima kasih dulu kepada pembicara-pembicara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Coach, terima kasih kepada Coach Bu Trisa, terima kasih. Ya, sama. Ya, teman-teman sehat. Ini saya juga sampai mencatat, jadi sangat luar biasa. Nanti bisa kita berikan kepada para peserta yang lain juga untuk kita Sri dan keluarga kita yang ada di sekitar. Terima kasih, sangat luar biasa. Oke. Ya. Dulu ya untuk malam hari ini. Ya. Terima kasih semuanya pada yang sudah hadir. Saya di sini dengan semua panitia undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Mantap. Terima kasih atas ilmunya Putrisa. Mbak Erma. Terima kasih Putrisa. Sama-sama. Bu Nurul. Ya, aku bayangin muridnya seneng ya punya guru kayak Bu Trisa. Anakku kan pernah jadi muridnya. Bu Nurul. Ya. Empat-empatnya muridnya Putri Sakti. Nah, sekarang aku yang jadi muridnya. Iya. Makasih. Sama-sama. Mbak Dita.